syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya, kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul di acara kajian Muslimah Ramadan di hari Jumat ini. Salawat serta salam juga mari kita kepada Nabi Muhammad SAW sebagai junjungan kita dan yang memberi syafaat kita nanti di hari akhir. Di sini telah hadir bersama kita Bu Ustazah Asrifo, tentunya kita sudah sangat familiar ya. Di sini untuk Ibunda nanti akan memberikan tausiahnya yang insya Allah berjudul 3MH ya, Muslimah menarik dan menyejukkan hati. Untuk mempersingkat waktu, mari kita persilahkan Ibunda untuk memulai tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat muslimah rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita tahun lalu ada yang ketemu sama Bunda nggak di sini? Ini kita udah tahun yang ketiga ya, barangkali kita silaturahim. Mudah-mudahan yang tahun lalu dan tahun lalunya lagi ketemu sama kita bertemu ada peningkatan ya. Ya, karena waman kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabbi. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka sungguh dia orang yang beruntung ya. Kalau tahun lalu kalau hari ini tahu kita sama kualitinya, baik ibadahnya, akhlaknya ya, kepribadiannya sama seperti tahun lalu, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Susah sekali kita tidak beruntung, bahkan merugi orang-orang yang datang ke kajian-kajian ilmu tapi dia tidak mendapat membawa perubahan bagi dirinya. Karena sebagaimana dalam ibadah Ramadan banyak sekali orang yang menjalankan ibadah puasa tapi cuma dapat lapar dan haus saja. Ya, tidak sedikit orang yang bangun malam tahajud tapi cuma dicatat sebagai begadang saja. Ya, tidak bisa memberikan perubahan dalam dirinya. Ya, nanti Bunda mau lihat bagaimana nanti kita berinteraktif, berdiskusi tentang permasalahan apa sih sebenarnya kita sebagai muslimah ya. Dan juga sebagai seorang ibu, karena muslimah itu kan dia multifungsi ya, sebagai hamba yang taat pada Allah, dia harus menjadi hamba yang salehah ya, dia harus menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Karena kalau kita sudah menikah, di mana hadis menerangkan bahwa hak kita itu adalah hak pada suami kita, tapi kita tidak kewajiban kita sebagai anak yang berbakti kepada orang tidak terhapus ya. Masih ingat ya kisah Alqamah ya, Alqamah yang salah satu sahabat Rasulullah, salah satu sahabat terdekat, tapi ketika pada akhirnya tidak bisa husnul khatimah ya, maka Rasulullah cuma bertanya, masih ada nggak ibunya ini gitu ya. Ini nanti di TV One ada saya loh berbicara mengenai Alqamah, mau buka biasanya. Jadi di acara TV One tuh ada acara tauladan ya, lagu-lagunya Opik, karena lagu-lagunya Opik itu kan sebagai pengingat juga ya, sebagai zikrullah, mengingat posisi kita, mengingat akhlak kita. Nah, sebelum lagu itu dinyanyikan ada kultum sedikit, itu berbagai profesi ya, mulai dari ustadz, mulai dari seniman, mulai dari sastrawan. Saya mendapat 2 episode di situ. Salah satunya saya mengambil kisah Alqamah. Karena orang sering merasa gini, kalau saya sudah banyak ngaji, bahkan sahabatnya Rasulullah gitu, sudah dapat jaminan ya tempatnya di surga. Padahal kita harus melihat kewajiban kita. Sudahkah kewajiban kita pada Allah kita tunaikan? Sudahkah kewajiban kita kepada orang tua kita tunaikan? Karena pernikahan itu tidak menghapus kewajiban kita berbakti kepada orang tua. Ya, juga kewajiban kita sebagai istri nanti. Anda di sini walaupun ini sudah ada yang belum menikah. Banyak ya. Jadi nanti Anda akan menjadi seorang istri ya. Seorang istri itu sabda Nabi harus jadi istri yang golimah. Apa tuh golimah? Yang menggemaskan suami. Itu termasuk pada muslimah yang menyenangkan dan menyejukkan. Biar cantik kayak Ummu Jamil. Siapa Ummu Jamil? Ada yang kenal nggak sama Ummu Jamil? Bukan Wulan Jamila ya. Ummu Jamil ini istrinya Abu Lahab. Ya, dia terkenal cantik ya.
Kalau dilihat tuh hits lah zaman anak sekarang bilangnya, pokoknya hits banget, Keles. Artinya cantik ya, barang-barangnya bagus, penampilannya oke, hits gitu. Tapi ternyata dia penghuni neraka. Ya, kita kan nggak boleh ya bilang si fulan itu kan masuk neraka, nggak boleh. Karena bisa jadi dia bertaubat, dan taubatnya manusia itu nggak ada yang kita tahu. Tapi kalau Allah sudah memberikan informasi bahwa si Fir'aun itu tempat di neraka, ya sudah, nggak bilangin walau alam, siapa tahu husnul khotimah, nggak bisa, karena Allah sudah firmankan kepada kita. Begitu juga keluarganya Abu Lahab, yang namanya disebut. Biasanya kan ciri-cirinya 3 tuh ya, yang beriman, yang munafik, dan orang kafir. Jadi tidak disebut nama, tapi kalau sudah ada personifikasi itu menjadi referensi kita. Jangan sampai kita seperti orang-orang seperti itu yang kelihatannya menarik hati, ya, keren, gaung gitu. Tapi ternyata tempatnya di neraka. Ya, jangan lupa kita juga punya kewajiban menjadi anggota masyarakat yang bisa memberikan kontribusi yang positif, ya, memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, ini kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan secara adil. Sebagaimana diperintahkannya puasa ini, Allah mengajak kita orang-orang beriman, karena yang dipanggil untuk menjalankan saum itu hanya orang-orang yang beriman ya. Allah tidak panggil kepada wahai manusia, karena di dalam ayat yang lain Allah memanggil ya ayuhan nas, ya. Tapi khusus puasa ini Allah hanya panggil ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Udah hafal alhamdulillah semua ayatnya. Mudah-mudahan sekarang hari ini mari kita melihat diri kembali, kita evaluasi kembali, sudahkah kita mentadabur surat Al-Baqarah 183 ini? Ya, karena kalau kita mentadabur 183 ini pasti kita menjadi muslimah yang menyenangkan, menyejukkan, ya. Sudah tercakup di situ, karena pribadi orang yang bertakwa itu dia pasti menyenangkan. Orang yang bertakwa itu apa? Manusia yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi manusia yang paling mulia itu orang-orang yang bertakwa. Nah, dalam ibadah Ramadan ini Allah mengajak kita orang-orang beriman yang suka ngaji, yang suka baca Quran, ya, yang suka sholat malam, untuk menuju derajat orang-orang muttaqin. Ya, karena surga itu hanya bisa dimasuki hanya orang-orang bertakwa. Kalau orang beriman aja, beriman itu kan secara bahasa artinya percaya ya. Banyak orang yang percaya tapi masih menjalankan apa yang Allah tidak suka. Kalau kita lihat di TV sekarang kan penjahat-penjahat di TV itu bukan orang-orang yang nggak tahu agama ya. Orang-orang bahkan sekolahnya di Kairo. Ya, kita Mbak sekolah di mana? Sekolah di mana? Di Jakarta. Mbak di mana? Di Surabaya ya. Saya di Jerman. Saya juga kuliahnya nggak di Kairo. Saya bahkan bukan belajar fikih, saya belajarnya bisnis. Saya belajar fikih itu di Jakarta, ya, baru usia berapa ya? Baru usia 20 baru belajar tentang hak dan batil. Itu sebabnya kalau mungkin di sini nanti Mbak lihat ada tayangan film-film saya remaja, saya dulu artis loh. Saya tuh main sama Rano Karno gitu, nggak pakai kerudung. Itu bukan karena saya tidak mau, tapi tidak tahu. Nah, pada kesempatan hari ini saya mengajak muslimah semua di sini yang gandrung rajin tadarus Quran, jangan hanya berhenti kepada membaca Quran saja, karena Quran ini diturunkan bukan hanya untuk ibadah, tapi diperhatikan ayat-ayatnya, dalilnya mana, Qurannya mana, buka terjemahannya, nggak bawa Quran semua, di BB-nya, di HP-nya nggak di-download Quran. Nah, ini salah satu kelemahan kita. Kita tuh kalau ngaji nggak cuma jiping, tahu jiping? Bukan ngaji kuping. Karena kalau ngaji kuping nih, ya akan segini terus nih jamaah kita. Karena kalau ngaji kuping, yang ngaji kuping kita nggak ngerti, benar nggak? Kalau kita tadarus baca Quran dapat pahala nggak? Tapi dapat petunjuk nggak? Belum tentu. Kenapa? Saya dari kecil, dari masa sebelum remaja udah suka baca Quran, karena
Saya lahir di keluarga yang sangat taat beragama. Kalau saya nggak baca Quran, wah ibu saya bisa keluar taringnya, keluar tanduknya. Zaman dulu kan pengasuhannya gitu, beda sama sekarang. Sekarang nggak bisa seperti itu lagi saya kepada anak-anak saya. Tapi intinya adalah dari kecil saya baca Quran, tadarus suka, harus malah datang guru ke rumah. Tapi ngerti nggak? Enggak, maka nggak pakai kerudung waktu balik, karena nggak tahu bahwa itu kewajiban. Jadi kerudung ini bukan mode, ya kerudung ini perintah. Jangan kita memahami perintah kerudung ini dengan pemahaman yang salah, karena jangankan kita yang awam, bahkan profesor doktor sekalipun ahli tafsir mengatakan bahwa kerudung itu fenomena budaya, bukan wajib. Maka banyak muslimah yang mengaku beriman tapi nggak pakai kerudung. Kenapa? Karena kalau datang ke pengajian nggak buka Qurannya, nggak memahami apa yang dia dapat. Karena kalau kita cuma dengerin nasihat gitu ya, yang memberikan tausiah di sini kan ustadz, ustazah, ulama, kiai, manusia biasa bukan? Ya, yang punya banyak kekurangan. Dan kalau kita melihat, kita senang, misalnya saya senang ketemu sama sahabat-sahabat muslimah di sini, tapi itu hanya perasaan, tapi tidak membuat saya ingat akan sesuatu yang kalau tidak mengesankan. Begitu juga kajian taklim kalau cuma dengar doang, insya Allah bulan depan lupa nih yang Bunda ngomongin apa. Tahun depan Bunda, tahun lalu Bunda ngomong apa? Ingat nggak? Nggak, karena nggak dicatat. Saya kesini masih bawa buku evaluasi lagi, karena buku catatan pengajian kita itu bukan buat kita jadi ustazah. Buku catatan pengajian itu untuk apa? Untuk ngingetin, oh iya saya belum yang ini, contreng. Kata Allah kalau misalnya nyebelin sama teman kantor, dalilnya apa ya? Surat apa ya? Kalau kata ustazah, kata ustadz juga manusia. Saya pernah terkelabui dengan sosok ustadz. Pernah nonton nggak tuh dulu waktu subuh? Saya pernah jadi host. Ya, kok saya mau? Karena saya tidak tahu. Dia kan goib apa yang dikerjakan di rumahnya. Tapi kalau di depan TV, dia berani nggak mengerjakan hal yang batil? Nggak mungkin lah. Bisa di demo. Itu sebabnya pada sosok ustazah, dia tetap manusia biasa. Kemuliaannya itu bisa kita lihat kalau dia mengamalkan ilmunya. Begitu juga kita ini bisa menjadi muslimah yang menyenangkan, menyejukkan kalau kita bisa mengamalkan apa yang kita dapat di kajian-kajian ilmu. Itu namanya kajian ilmu. Kalau cuman kita dengar terus manggut-manggut, iya benar. Insya Allah jangankan bulan depan, minggu depan lupa. Benar ya? Tadi yang kita hafal ayatnya surat berapa tuh? Perintah puasa. Oh ya, karena itu masyhur ya. Kalau perintah jilbab? An-Nur. Kok Anisa? Emang Anisa ayat berapa? Al-Azab. Ayat 59. Kita nggak akan tahu nggak? Saya ini hafal begini bukan karena saya ngafalin, tapi karena kita amalin. Kalau kita mengamalkan Al-Quran, maka kita menjadi pribadi yang menyenangkan. Bahkan Rasulullah sendiri takjub. Jadi muslimah yang menyejukkan itu, yang menyenangkan itu bukan hanya menyenangkan manusia, bahkan manusia yang paling mulia sekalipun, manusia yang sudah dijamin akan surganya, itu takjub kepada orang-orang mukmin. Sungguh menakjubkan pribadi orang-orang mukmin itu. Sungguh menakjubkan. Dan yang bersabda ini manusia yang paling dicintai Allah, Rasulullah. Ya, orang-orang mukmin itu kalau dikasih cobaan senang, dia tidak lalai, nggak lupa, gue gitu loh. Ya, kalau orang mukmin sih biasa aja, careless. Mau senang mau susah itu cuma ujian. Sehingga ketika ujian-ujian itu datang berupa kesenangan, ia disyukuri. Ketika ujian-ujian itu datang pada soal-soal kesusahan, ya dia sabar. Nah, kajian ilmu ini belajar sabar itu bukan kayak di sinetron. Saya sabar, saya sudah ikhlas. Itu baru pemain sinetron. Tapi sabar itu apa? Sabar itu teliti,
tangguh, tanggap, mampu mengubah diri, itu sabar. Karena kita sebagai manusia ini spesiesnya manusia, bukan dari malaikat. Kita tiap hari ngaji pun sulit akan sabar kalau tidak kita membiasakan. Mengerti ilmu sabar tuh kayak gimana sih? Ya, kalau kita mengerti ilmu sabar misalnya gini, kalau sabar, kalau marah itu kan datangnya dari api gitu, sebagaimana kita diinformasikan oleh hadis, informasi hadis. Maka kalau misalnya api itu ingin dipadamkan dengan apa? Air. Maka ketika marah kita ngapain? Wudu. Nah, orang yang marah terus wudu, sabar nggak? Enggak, karena nggak ada ilmu sabarnya. Ilmu sabar di mana? Di Quran, di Rasulullah menjelaskan, istainu bisobri wassalah. Bahkan Allah perintahkan kepada kita, sholat dulu apa sabar dulu? Sabar dulu. Orang kalau nggak sabar, ya nggak akan sholatnya nggak akan khusyuk. Padahal sholat yang diterima itu sholat yang tumaninah kan. Nah, kita memahami khusyuk itu bukan sholat yang kalau misalnya diambil panah dari badan kita nggak merasa. Itu bukan makom kita. Memang ada dalilnya. Ini benar. Orang tuh yang khusyuk sholatnya bukan yang nggak dengar apa-apa, enggak. Orang yang khusyuk sholatnya bukan yang nggak melihat apa-apa, lihat. Orang yang khusyuk sholatnya adalah orang yang khusyuk persiapannya, khusyuk gerakannya, khusyuk bacaannya, khusyuk perasaannya, khusyuk pikirannya. Itu sholatnya khusyuk. Terus kalau manusia sholatnya khusyuk gimana? Qad aflaha mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un. Kalau sahun itu yang al-maun, yang adanya di neraka wail. Tapi kalau orang-orang yang beruntung gimana? Orang-orang yang buka Qurannya. Surat 23 ayat 1 dan 2, baca. Terjemahannya aja. Jadi nanti tahun depan insya Allah kalau kita punya umur ketemu lagi, kalau ketemu Bunda bawa terjemahan Quran. Setuju? Supaya kita lebih gaul. Supaya kita bisa ngamalin apa yang kita bagi pada siang hari ini. Coba lihat ya, tahun lalu yang ketemu Bunda, kalau sekarang sholat sunnahnya masih sholat sunnah, kalau cuma sholatnya cuma menggugurkan kewajiban, nggak bakalan khusyuk, nggak bakalan merasakan kenikmatan, dan sholatnya tidak bisa membawa manfaat. Padahal kan kalau disuruh sholat, Allah janji apa? Hayya ala sholat, hayya ala falah. Mari kita menuju kemenangan. Kenapa kita banyak yang sholat tapi masih jadi negara yang tidak menang? Bahkan saudara kita dibantai sekarang. Kenapa? Karena kita nggak khusyuk. Coba orang khusyuk gimana? 2312. Baca terjemahannya. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Nah, coba sampai 11 deh. Yang sholat yang khusyuk itu yang gimana? Pertama yang ayat 3-nya. Ayat 3-nya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Jadi kalau misalnya orang yang sholatnya khusyuk itu bukan yang suka, jangankan gosip itu kan mengatakan yang benar ya. Yang kalau nggak berguna, saya ini datang ke ngumpul di sini berguna nggak? Kalau saya ngumpul di sini malah kepengen punya kerudung baru, apa yang punya jaketnya kayak ini, itu nggak berguna, nggak manfaat. Sehingga orang yang beruntung itu nggak mau mengerjakan hal yang nggak membawa manfaat bagi yang sia-sia, nggak mau. Jangankan yang gosip dan gibah ya, yang gosip dan fitnah, yang nggak apa-apa aja yang mubah tapi tidak bisa memberikan manfaat, dia tinggalkan. Itu yang sholatnya khusyuk. Apalagi yang menjaga amanah, kalau berjanji ditepati, nggak ngumpet di balik insya Allah. Kalau insya Allah itu sebenarnya hal yang pasti. Yang nggak pasti itu kalau dia tidak punya usia. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, terus kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Maka orang yang sholat tapi mencari yang lebih dari Allah informasikan, maka orang-orang itu tidak akan beruntung, nggak akan bahagia, apalagi menang.
Karena ya sholatnya cuma di atas sejadahnya doang. Kalau habis sejadah, habis sholat cuma menggugurkan kewajiban, bukan menjadi kebutuhan hidup. Udara tuh kebutuhan apa keperluan? Bukan lagi butuh ya udara itu, kita nggak ada udara bisa hidup nggak? Ya begitulah sholat khusyuk kita. Bayangkan kalau nggak sabar, sholatnya sah nggak? Sabar itu kan harus apa kalau sholat? Tumaninah bukan? Kalau badannya bisa tumaninah, hatinya tumaninah. Maka dia sangat menyenangkan. Dia tuh kalau ngomong bermanfaat, ngajakin, ngingetin, menyejukkan, menunaikan hak muslim pada muslim lainnya. Hak sesama muslim apa pertama? Kalau bertemu mengucapkan salam. Ya, maka kalau kita ketemu nggak mengucapkan salam, tidak menunaikan kewajiban kita sesama saudara kita. Jangan gini, nggak kenal gue, nggak penting banget tuh orang. Ini ceramah mulu, ceramain gue mulu, biasa aja careless. Ya. Kedua apa? Kalau diundang, datang. Diundang dia, kok nggak demen makanannya? Ya, nggak level. Ya, rumahnya becek, mesti naik ojek. Ya, padahal kalau diundang harus datang. Kalau sakit, ya besuk. Kalau minta nasihat, dikasih. Gue pengen curhat nih. Ya Allah, gue lagi repot. Sorry deh, gue bukan nggak mau nih, gue banyak banget kerjaan, tugas gue belum kelar. Dosa nggak? Dosa. Yang benar gimana? Gue lagi sibuk, gimana? Setengah jam lagi, sejam lagi kita SMS-an, ya, pas lagi makan siang kita ngobrol deh. Karena Anda pernah dengar nggak di Tangerang ya? Ada ibu yang bakar anak-anaknya, ya kan? Ditanya kan sama polisi, ibunya juga bakar dia tapi selamat. Ditanya, kenapa Anda harus membunuh anak-anak? Apa kamu nggak sayang sama anak-anak? Begitu banyak, masih kecil-kecil anaknya dibakar. Dia bilang apa? Sungguh karena saya cinta sama anak-anak saya bunuh aja semua. Kenapa? Saya nggak sanggup lagi hidup. Suaminya ninggalin dia, tetangganya nggak peduli sama dia, nggak ditanya bagaimana kabarnya. Tetangganya hidupnya nggak memikirkan saudaranya, tetangganya. Padahal tidak beriman seseorang kalau dia makan tetangganya lapar. Itu orang yang menyejukkan. Orang-orang yang takwa gini, orang-orang yang menakjubkan ini pasti tahu akan kewajiban-kewajibannya. Maka memberikan waktunya juga bagi saudaranya, memberikan senyumannya. Ya, terus kalau dia wafat, kata aja. Itu kewajiban-kewajiban harus kita tunaikan. Jadi jangan sibuk hablum minallah, tapi juga harus mau hablum minannas, bukan hablum minal mu'minin loh. Kita itu harus baik sama semua manusia. Bahkan ibadah Ramadan ini yang kita sungguh-sungguh mempersiapkan dan menjalankannya dengan penuh cinta dan ketakwaan, maka sungguh beruntung bagi kita, sungguh suatu hal yang sangat membahagiakan kalau ibadah puasa kita diterima sama Allah, mendapat cintanya Allah, kan? Bukankah itu tujuan kita melaksanakan saum? Nah, kata Allah dalam hadis qudsinya, kalau engkau ingin aku cintai, maka cintai dulu hamba-hambaku di muka bumi. Kalau di muka bumi ini engkau sudah cintai, maka aku dan seluruh penduduk langit akan mencintaimu. Bagaimana mungkin kita makan tapi saudara kita lapar? Punya baju baru tapi saudara kita telanjang. Ya kalau kita nggak bisa beli baju baru, ya buka aja kerudung kita, baju kita yang sudah ya beberapa bulan nggak kita pakai. Ya, saatnya memang untuk orang lain yang pakai. Ya, jadi nggak harus kita itu punya materi yang banyak untuk menjalankan amal-amal yang soleh. Karena tidak sedikit orang-orang yang punya harta banyak tapi amalnya salah, bukan amal soleh. Mudah buka puasa orang-orang yang sudah biasa kenyang. Ya, terus ngundang anak yatimnya makanan dibedain sama kita. Apakah Anda pikir itu tidak menyakitkan hati mereka? Kita ngundang anak yatim buka puasa bersama-sama kita supaya mereka melihat bahwa kita sama seperti mereka, kita merasakan apa yang mereka rasakan. Dan itu salah satu esensi Ramadan. Sesungguhnya Ramadan kan bulan tarbiyah ya. Allah mengajar kita langsung supaya kita bisa menjadi negara yang maju. Modernisasi itu bisa
dicapai kalau masyarakat sebuah bangsa itu dia mau apa? Mau menahan godaan-godaan yang sesaat. Ya, menahan kemauan hedonis, materialistis. Maka puasa justru mengajarkan kita untuk mampu menahan kenikmatan sesaat untuk dapat kenikmatan yang jauh lebih besar. Itu sebenarnya esensi puasa. Ya, orang negara maju itu karena apa? Karena sedikit masyarakatnya empati kepada rakyat miskin. Itu sebabnya negara-negara kapitalis itu ya lihat aja bagaimana masyarakatnya. Kita orang-orang yang menyejukkan dan menyenangkan ini sebagai wabil khusus muslimah harus tahu, harus mampu menunda kenikmatan sesaat dan mampu menumbuhkan empati kita kepada saudara-saudara kita yang miskin. Itu sebabnya ketika lebaran di hari kemenangan nggak boleh ada yang kelaparan, nggak boleh ada yang kesusahan, nggak boleh ada yang sedih-sedihan. Ya, karena ya yang ingin kita capai derajatnya mutakin. Orang-orang yang menjadi kesayangan Allah. Itu sebabnya Quran yang kita harus baca ini, yang kita tadaburi ini, yang kita tadarus ini harus ditadaburi. Coba Mbak buka 3829. Ini sebagai landasan hukum. Dan sebenarnya saya lebih berharap sahabat-sahabat muslimah di sini buka Al-Qur'annya. Kalau di handphone ada di download, buka. Karena Anda tidak akan yakin kalau mata Anda tidak membaca. Apa kata Allah di situ? Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Jadi kalau di situ Allah perintahkan Quran yang penuh hikmah ini diturunkan untuk dibaca apa diperhatikan? Perhatikan. Ya, jadi perintah pertamanya memang Iqra, bacalah. Tapi mengimani Quran itu 4 ya. Pertama, meyakini itu firman Allah. Kita sudah yakin semua Quran itu dari Allah. Membacanya ya, setiap, bukan hanya Ramadan, setiap hari kita sudah membacanya, mempelajarinya, mentadaburinya, sehingga apa? Sehingga kita mampu menghalalkan apa yang Al-Quran halalkan, kita mampu mengharamkan apa yang Al-Quran haramkan. Kalau Al-Quran Allah firmankan kita jauhi riba, ya kita nggak akan lagi berani mendekati riba. Ya, berapa banyak manusia yang tadarus Quran tapi masih menggunakan bank-bank konvensional yang banyak sekali ribanya di situ. Padahal Allah sudah menyetop riba dan menyebutkan jual beli. Banyak orang yang nggak ngerti Quran semua melakukan hal ini. Siapa contohnya? Saya bertahun-tahun baca Quran, tapi nabungnya masih di nabung bank, bukan bank syariah. Saya nggak kenal sama pemilik bank syariah, saya juga bukan pemiliknya, tapi suatu saat ketika saya jadi host sebuah acara namanya Keluarga Sakinah, di situ salah satu narasumber Pak Muhammad Hidayat itu mengatakan bahwa Mbak Asri nggak usah buka Quran, buka aja Oxford ya, kamus bahasa Inggris, apa itu riba, sangat jelas. Tapi kita mau menyampurkan yang hak dan yang batil. Berapa banyak orang baca Quran tapi tidak mau berbakti kepada orang tuanya. Contohnya Alqomah ini ya. Alqomah ini bukan anak durhaka ya. Dia abai ya. Ketika belum menikah cinta sekali sama orang tuanya, dan Alqomah ini anak satu-satunya. Ya, tapi ketika Alqomah menikah, dia mengabaikan ibundanya dan ibundanya sakit hati. Masya Allah. Jadi jangan sampai kita bisa mampu menyakiti hati ibu kita. Ya, sebuah riwayat mengatakan kalau kalian ini mau tahu Allah itu lagi senyum apalagi cemberutin kita, lihat wajah ibu kita. Kalau kita datang ke ibu kita, Assalamualaikum Bu, gitu, lihat mukanya jawabnya gimana salamnya, Waalaikumsalam. Nah, itu evaluasi ibadahnya, ada yang amal salah tuh, bukan amal soleh. Ya, kalau misal Assalamualaikum Bunda, Waalaikumsalam, Masya Allah, mak banget sih nggak datang. Mentang-mentang sibuk kerja, Bunda dia lupa. Iya Bun, soalnya kantor kan tahu sendiri Bun. Maaf lahir batin deh ya, cium-cium ya, usap-usap gitu ya. Dulu kan kita yang dicium-cium, kita yang diusap-usap, kita ditimang-timang kan. Ya sekarang kita timang-timang ibu kita. Sebutnya ini lagi sakit nih, cuma cowok ini sakit ya. Oh yang mana, yang ini? Oh yang ini. Ibu saya gitu ya.
punya apa tuh di tas kamu, ada angkat-angkat nggak? Dasar ibu-ibu ya, udah sepuh. Ini nggak enak nih layar, nggak enak nih. Oh ya. Even kita mau apa? Coba saya tuh kemarin ketemu ibu saya, cuman karena saya pergi sama suami saya nunggu di mobil. Kita juga mau ke rumah mertua, mau ke rumah ibunya suami saya. Pas saya mau pamit, mau pulang, ibu saya lagi sholat zuhur. Terus ya kalau saya nunggu lama, ntar takut suami marah. Padahal sebenarnya nunggu nggak lama sih sebenarnya, bisa karena udah kelamaan nih nunggu. Akhirnya bilang sama susternya, ya bilangin sama kakak saya juga, bilangin ya aku soalnya sorenya kita mau buka bersama kan, kalau apa buka bersama tuh macet ya, jam-jam buka itu masya Allah macetnya nauzubillah jali kan. Bisa bilang sama kakak saya, pamitin sama mama ya, aku mau pulang, aku mau ke Pulau Mas supaya nanti datang buka puasanya on time, jadi supaya nggak telat gitu, nggak buka di jalan. Jadi tapi itu di mobil rasanya nggak enak, kasih buat dosa deh ya, nggak enak banget sih. Gimana sih rasanya, gimana ya, nyesek gitu ya, kayak orang masuk angin gimana sih. Terus saya telepon, tadi nggak pamit, mama lagi sholat, soalnya buru-buru mau ke Pulau Mas, nanti biar sore-sore kita ketemu buka puasanya jadi on time ya. Ya, oh iya, betul. Terus telepon lagi kakak saya, tahu nggak, mama tuh nggak denger saya ngomong apa. 76 tahun. Jadi kalau ngomong mesti teriak-teriak. Jadi kalau ngomong di HP itu saya mesti ngomong sama susternya atau sama ngomong kakak saya. Ya udah, bilangin kak, aku tadi nggak pamit supaya nanti kita buka puasanya on time. Oh ya, tadi Aci nggak pamit. Namanya mesti gitu. Soalnya nanti biar nggak kena macet. Oh, baru tahu. Oh, gitu. Jadi memang ibu kita itu kunci surga kita. Rasul tuh bersabda sampai 3 kali ya. Sungguh merugi orang-orang yang punya orang tua tapi dia tidak bisa masuk surga. Apalagi orang tua sudah sepuh. Orang tua sepuh nyambungin apa nyebelin? Kalau kan katanya kan kalau orang tua itu kembali seperti anak-anak. Kalau anak-anak kita nih balita, kalau kita ngomongin nurut nggak? Nurut. Emang sih nakal ya, tapi bukan nakal, maksudnya kreatif ya. Tapi kalau kita bilangin jangan ya kak ya, nanti gini, nggak berani kan sama kita. Nah kita gitu berani nggak sama ibu kita. Ya. Tapi dunia nih sama isinya tidak mampu membayar satu serupan ASI yang kita minum. Satu seruput itu dunia sama isi kita kasih itu, kata Allah apa? Belum kebayar. Ya, jadi beruntung sama orang yang tinggal satu daerah sama ibunya ya. Kayak saya nih, saya salah satu orang yang beruntung, walaupun tidak setiap hari, tapi begitu punya kesempatan sering datang ke surga saya. Ya, tapi ya jadi orang-orang yang jauh pisah sama orang tuanya, ketemunya pada waktu mudik doang gitu ya. Jangan sampai nggak telepon, kan nandain dosa. Loh, saya kan bukan kerja di Indonesia, saya justru promosiin ya. Saya mempromosikan mari menjadi anak yang salihah. Ya, pengen punya suami saleh apa preman? Ya, mau tahu caranya? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Mau tahu banget ya. Dalilnya surat An-Nur ayat 24. Bahwa laki-laki yang salehah itu khususon untuk salehah. Ya kalau kau pengen jadi punya suami yang saleh, nanti dapatnya suami bisa pokoknya yang paling enggak 5T. Tampan, tajir, terpelajar. Kan kalau jadi kawamun, jadi imam nggak terpelajar ya, mau dari kita bagaimana? Ntar imam cuma imam sholat doang. Ya nggak punya kecerdasan, nggak punya leadership. Kalau saya cari yang agak tinggi deh ya. Saya kan kecil, ya. Tapi kalau mbak udah tinggi ya nggak usah cari yang tinggi, pokoknya sepantar ya. Kalau saya kan lumayan yang tinggi, aneh dikit. Tapi alhamdulillah dapatnya yang agak tinggi dari saya. Tapi yang paling penting apa? Yang takwa. Jadi kalau kita mau punya 5T, coba evaluasi, kita punya nggak? Ya, perempuan itu dia harus cantik. Kalau nggak cantik nggak menyenangkan. Tapi landasan atau pemahaman cantik itu bukan pemahaman media ya. Karena media itu sangat sering membuat perempuan tidak nyaman dengan bentuk tubuhnya,
dengan jenis rambutnya, dengan bentuk mukanya. Aduh, muka saya segi 8, kalau pakai jilbab jelek. Ya, cantik itu bukan yang di media, di TV kita lihat, yang sinsui. Padahal kita tinggal di negara tropis. Bayangin, tapi iklan suruh kita putih, mungkin ya? Waktu saya kuliah di Jerman, iklan di media di sana apa? Perempuan cantik tuh gimana? Yang hitam. Iya, makanya ada solarium itu untuk apa? Supaya menghitam, namanya ngetem. Kalau putih-putih begini nih, kayak orang susah. Ketahuan nggak pernah liburan. Karena matahari cuma sedikit, ada 4 musim. Ya, itu 4 bulan juga nggak 4 bulan ya keluar matahari. Zaman saya di Jerman itu, ya matahari itu kayak kelihatan surga. Memang benar. Sehingga apa media di sana menghantar perempuannya? Suruh hitam. Maka jangan mau cantik berdasarkan media. Yang di TV, yang di majalah itu cantik menurut media. Kalau cantik menurut Quran gimana? Matanya bisa ditundukkan, hidungnya tidak diangkat, bibirnya mengatakan yang benar, nggak suka gibah, nggak suka gosip, ngomong cuma yang manfaat. Itu cantik. Karena orang-orang Kaukasia sama orang Asia sama orang Mongolia itu beda pemahaman cantiknya. Ya, Anda kalau jadi orang suku pedalaman di Dayak tuh, yang cantik tuh yang gimana? Yang kupingnya panjang-panjang, bukan pakai kerudung begini. Anda macam nggak cantik di sana. Maka perempuan di sana ramai-ramai memanjangkan kupingnya, dikasih tembaga. Kasihan banget nggak sih itu, dia mau didikte oleh pemahaman cantik oleh sebuah suku bangsa. Kalau di Jambi, pedalaman Jambi yang cantik gimana? Yang gesit kayak kalian gini, yang pintar cari kayu bakar, yang masak, yang mandiri, yang itu banyak yang naksir di sana. Ya, kalau orang Batak yang cantik gimana? Yang agak baheno, semok gitu. Saya tahu dari mana ketika Rosiana Silalahi tahu kan, membaca Tamrat dulu sih di SCTV, sekarang bukan lagi ya. Di Trans ya. Nah, Rosiana tuh cerita dalam sebuah majalah, dia bilang, saya ini dibilang di keluarga saya jelek. Ya makanya saya disuruh makan banyak-banyak. Hero sih, makan kau sedikit. Kau jika aja badan kau, tak ada yang mau nanti kau. Ya, jadi cantik itu sangat erat hubungannya dengan lingkungan, suku budaya, ya. Nah, kalau kita orang mukmin yang menyenangkan, yang menyejukkan, cantiknya standarnya apa? Ini Quran, tundukan pandangan. Ada nggak perintah tundukan pandangan mata? Di mana? Ngangguk aja, baca juga kagak. Di mana coba? Ayo, ada nggak muslimah itu ngomongnya diatur? Ada nggak? Boleh nggak gini, Mbak? Kerudungnya udah panjang, aurat ditutup, tapi saya mau tanya ya. Satu ya. Apalagi ya sama jenis saja nggak boleh mengendayu-dayu, apalagi sama yang lain jenis udah pasti punya penyakit itu hatinya pasti kan. Ya Allah, ujian banget nggak sih? Mending apalagi ngomong kayak kalian gini cantik-cantik tapi ngomongnya marah-marah. Iya mas, hati-hati dong mas, ada kesehatan. Itu musibah apa nikmat nih buat yang ngedengerin kalau ngomong. Apalagi kalau cantik-cantik kayak kalian yang tadinya nikmat menjadi mudarat, ya nggak cantik lagi. Cantik itu gimana? Kalau ngomong nggak usah mendayu-dayu. Ada al-azab Allah perintahkan kepada kita. Supaya apa? Supaya nanti orang punya penyakit, nggak akan punya penyakit di hati. Nggak usah sama lawan jenis, sesama jenis. Anda capek nggak sih ngeliat yang di TV itu ngomong? Nah, saya mohon maaf lahir batin, saya ganti loh channelnya. Saya bingung, orang tuh senang banget sama dia. Atau mungkin gaya busananya oke, bagus ya, tapi gaya bicaranya aduh kayak pengen cepetin dikit, kayak pengen digituin gitu kalau di forward gitu ya, dikit gitu, lebih manfaat gitu, lebih ada isinya gitu ya. Masya Allah, buat saya itu ujian. Supaya apa? Jaga hati, nggak boleh gitu ya, mulut dia. Iya, suka-suka dia mau cepat mau lambat, speednya urusan dia, bener nggak? Kenapa kata Allah? Allah aja nggak maksa. Mau jadi penduduk surga atau penduduk neraka, terserah. Al-haqqu min rabbikum wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Jika engkau ingin iman, hendaklah engkau iman.
Tapi jika engkau ingin kafir, biarlah engkau kafir. Kafir itu bukan orang yang meninggalkan agama Islam saja. Kafir itu apa? To cover, menutup diri dari ayat-ayatku. Lu tundukin pandangan mata, nggak mau. Yang penting kan hatinya. Itu orangnya mulut-mulut, coba lihat tuh, selingkuh juga. Dia menundukkan pandangan matanya, dia tidak maksiat pada Allah. Dia selingkuh, dia maksiat pada dirinya sendiri. Karena amal atau kesalahan akan datang lagi kepada kita. Disuruh pakai jilbab nggak mau. Masa sih itu jilbab itu panjang? Tuh ngomongin orang mulu, masya Allah tuh mulut pedes kayak apa. Padahal hablum minallah, dia sama Allah udah maksiat nggak? Maksiat, tidak percaya pada ayat-ayatku. Tapi sama manusia, baik hati dia. Tidak. Kalau dia baik hati, dia baik. Tapi kalau dia udah pakai kerudung tapi ngomongin orang, bermaksiat nggak pada manusia? Bermaksiat. Sama Allah? Enggak. Jadi ibadah itu harus dua hubungannya. Semua ibadah yang Allah perintahkan pada kita itu punya filosofi bagaimana kita saleh secara sosial. Puasa nih, Anda kalau nggak zakat fitrah, terima nggak? Anda kalau sholat tapi lalai akan sholatnya, tidak memberi makan anak-anak yatim dan fakir miskin, tidak mengerti apa yang Anda baca, diterima nggak sholatnya? Gimana sholat kayak begini nih, yang tadi sahun tuh, sholat yang sahun yang Allah bilang dalam Al-Quran, tempatnya di mana? Di surga apa di wail? Padahal sholat. Itu bahayanya kalau kita nggak mengerti apa yang kita baca. Maka kajian ilmu yang kita datangi harus mampu membuka, mampu mencerahkan, mampu memberikan informasi supaya gampang diamalin. Jadi nggak rabun dekat sama Rasulullah. Oh itu kan yang baca Quran yang ngerti kan Rasulullah. Saya kan perempuan biasa. Masa sih Allah nggak kasih pahala? Allah kasih pahala nggak kita baca Quran? Tapi dapat petunjuk nggak? Tidak, kalau tidak memahami apa yang dibaca. Buka 3829 tadi perintahnya. Maka lihat Indonesia bertahun-tahun baca Quran, ya. Jadi nggak masyarakat yang bertakwa? Tidak, coba. Terakhir, surat 7 ayat 96. Ada lagi yang buka Quran nih? Belakang nggak ada? Ada, baca coba. 96, baca mbak. Gak apa-apa ya, galak-galak dikit ya, biar semangat buka terjemahan. Saya sih gak apa-apa dibenci sama orang, asal disayang sama Allah. So sweet gitu ya. Padahal sebenarnya orang kalau ngerti Quran ya, dia gak berani loh membenci manusia. Kenapa? Itu kan ciptaannya Allah. Hatta dia nyebelin kita, bener gak? Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Saudaramu itu seiman seperti satu tubuh. Makanya sekarang kan Anda kalau melihat saudara-saudara di Gaza itu kan nggak mungkin air mata nggak menetes kan? Kenapa? Anda merasakan sendiri karena mereka itu seperti satu tubuh sama kita. Mungkin itu seperti itu. Dapat mbak 96? Ya coba. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Jadi ini janji siapa nih? Janji Allah pasti benar apa maybe yes maybe no? Pasti benar. Dan Allah berjanji kepada penduduk negeri yang beriman bertakwa, Allah bilang apa? Akan aku curahkan rahmatku dari langit dan dari bumi. Jadi dari atas sama dari bawah tuh Allah berikan kita kenikmatan. Kalau kita mau beriman dan Nah puasa tujuannya apa? Beriman dan bertakwa. Mestinya ini menjadi evaluasi besar kita. Kenapa Indonesia yang begitu banyak umat Islamnya, yang setiap tahun puasanya pol, tapi setiap tahun musibahnya juga pol. Coba lihat satu, milih presidennya musuh-musuhan. Ya, kemarin saya di Tanjung Priok diprotes, salah saya pulang saya di SMS, Bunda, saya kecewa dengan Bunda. Mudah-mudahan Bunda akan lebih santun. Saya bilang kenapa? Apa salahku? Bunda nggak boleh menunjukkan kelebihan satu pasangan. Hah? Yang mana? Saya demi Allah nggak menunjukkan kelebihan, cuma mengatakan fakta. Karena saya sendiri juga masih ragu. Saya nggak tahu di antara dua itu mana yang baik. Yang satu bagus didukung oleh para guru, tapi faktanya begitu.
Yang satu berpihak pada rakyat, tapi partainya bingung nggak? Saya nggak pernah mengeluh-elukan satu pasangan, tapi saya mengatakan fakta. Faktanya apa? Kita sudah lebih dari 32 tahun, bahkan sekarang 42 tahun dipimpin sama tentara. Bagus nggak negara kita? Saya nggak bilang Jokowi lebih bagus, dan saya juga nggak pilih dia. Saya kasih tahu aja nih. Udah selesai ini, ya. Tapi itulah gara-gara pilpres orang nggak bisa melihat secara proporsional. Ya, nggak mau beriman dan bertakwa. Kalau bertakwa nggak ada suuzon, lapang hatinya, diberi masukan. Iya, kerudung tuh wajib loh. Nggak usah belagu deh. Yang masuk surga yang bukan yang pakai kerudung, tau nggak? Iya, emang iya. Bukan berarti lo pakai kerudung jadi malaikat. Emang enggak, cuman kewajiban watawasobil kan ada. Itu sebabnya Indonesia tuh terpuruk. Kita tertatih-tatih mendidik anak-anak kita, saudara kita menjadi orang-orang beriman itu tertatih-tatih. Nggak usah mengharapkan pada pemerintah deh. Ya, pemerintah yang Islam aja bukan rakyatnya nggak Islami kok. Ya, lihat diri kita aja. Kalau kita sudah mau dididik sama Allah, nurut sama apa yang Allah minta, artinya nggak cukup jadi orang Islam, tapi jadi orang yang Islami. Yang tadi pasti menyejukkan, pasti menyenangkan, memberikan kedamaian. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau kita jadi orang Islam mau hidupnya Islami, udah pasti hits banget. Udah pasti tadi janji Allah dari langit, dari tanah, Allah kasih nikmat. Tapi kata Allah, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Mendustakan ayat-ayat kami gimana? Nggak nurut sama apa yang Allah mau. Cuman syahadat doang, puasa, zakat, haji. Tapi ketika dapat amanah dan hajinya dikorupsi. Nggak sayang sama saudaranya, cuman sayang sama kelompoknya. Jadi nggak perlu jadi punya negara Islam, tapi harus jadi negara yang Islami, yaitu rakyatnya itu nurut sama Quran. Yang nurut sama Quran itu yang ngerti baca Qurannya. Maka sekarang kejar pahala khatam harus dengan pahala khatam terjemahan juga. Jangan lagi datang ke kajian-kajian ilmu nggak bawa terjemahan Quran. Anda nanti dibohongin loh. Bohongin saya mau nggak? Kalau saya bohongin bunda kan nggak tahu. Sahabat-sahabat kan nggak tahu. Ya kan? Kalau saya bilang boleh nggak boleh, halal haram, mana dalilnya? Mana buktinya? Kalau saya nggak tahu, saya SMS guru saya. Coba hadis ini, saya pernah bawa jemaah haji, jemaah umroh. Satu ustadz bilang nggak ada tuh sholat hadiah. Ya, ustadz ini karena sekolahnya pesantren, saya sekolahnya di Jerman, pasti menyudutkan saya dong. Yang bingung siapa? Jemaahnya. Sehingga saya menjalankan lagi gini ya bunda ya. Kalau saya menemani jemaah perempuan, bunda, ibadah itu nggak boleh ragu. Dan juga nggak boleh karena saya. Tapi sampai saat ini saya belum melihat dalil yang mengatakan harus ada sholat hadiah. Jadi kalau zaman SMA, SMP kita udah balik, kadang-kadang ninggalin asar, kadang-kadang subuhnya lewat gitu kesiangan tuh, katanya kalau udah jadi haram tuh boleh sholat subuh banyak-banyak. Saya tidak pernah satupun, semua guru saya tanya sama guru saya satu-satu, sampai itu pertanyaannya ditulisnya pakai bahasa Arab lagi. Karena si ininya mutawifnya kan sekolah di sana. Dia pikir saya nggak ngerti kali bahasa, emang nggak ngerti sih. Tapi itu kata saya simpan, saya bawa ke Jakarta, saya tanya sama guru saya, ini dalilnya gimana? Karena saya mengajak jamaah. Ini dalilnya dia ingin menguji kamu. Dia bilang kalau nggak ada, saya bilang kalau misalnya asar sama zuhur itu nggak boleh dirapal sampai isya. Benar kan? Apalagi zaman kita SMP dulu. Ketika sholat pertama kali dihisab, kalau tidak sempurna, yang menyempurnakan apa? Sholat sunnah. Tuh pintar kalian lebih daripada tuh mutawif, daripada tuh ustadz. Ya, akhirnya apa? Saya bilang bunda, makanya sebelum haji, sebelum umroh itu apa? Berbekal, bekal yang terbaik apa? Takwa. Takwa itu apa? Ngerti Allah maunya apa. Takwa itu mengerjakan apa yang Allah suka, bukan apa yang kita suka. Yang paling bagus ibadahnya siapa? Rasulullah.
Karena itu kerjakan saja apa yang Allah perintahkan dan apa yang Rasul contohkan. Gak usah ngarang, puasa-puasa mau nyekar. Kenapa harus nyekar sih? Kalau mau nyekar, nyekar aja. Nah, itu tradisi. Tradisi itu gak boleh mengalahkan syariat. Memang benar nyekar itu membuat kita belajar bahwa suatu saat kita akan ada di situ. Tapi tidak pada waktu mau puasa, kalau nggak sah puasanya, enggak. Atau tradisi padusan, tau nggak padusan? Keramasan. Ya, ini orang-orang yang ngaji nggak buka Quran, jadi mau dibohongin sama ustadznya. Alhamdulillah kita datang ke kajian-kajian yang bisa memberikan pencerahan kita kalau kita mau buka Qurannya. Kalau kita mengerti, jadi kita yakin. Ya, saya mau yang ngomong sama saya itu ustadz. Ya, mau apapun merek lagi titelnya di belakang, kalau tidak dapat menunjukkan dalil, saya tidak ikuti. Dalilnya sahih nggak? Kalau misalnya saya tidak hafal banyak hadis, saya catat nomor berapa, saya tanya sama guru fikih saya punya guru fikih yang tetap. Sama seperti mereka sekolahnya. Kalau kita kan sekolahnya sekolah umum ya, bukan sekolah syariat gitu ya. Tapi kan dalam menjalankan syariat harus sesuai dengan rukun-rukunnya, benar nggak? Boleh nggak ngarang? Enggak, karena ibadah yang makruh itu semua dilarang kecuali yang diperintah. Salat boleh nggak? Boleh nggak? Dilarang kecuali yang diperintah. Salat itu boleh nggak? Aduh, saya lagi Ramadan luar biasa. Kalau gitu salat zuhur saya tambah deh jadi 5 rakaat. Coba amalnya banyak lagi pahalanya. Atau nggak saya 8 zuhurnya. Boleh nggak? Ngarang. Supaya hari ini ada doa harian. Kalau doa harian ini nggak hafdol, maka ada doa buka puasa yang sahih sama nggak sahih. Doa itu ibadah umum, ibadah khusus. Ibadah umum. Kalau doa kita sama Rasulullah sama nggak? Beda ya, anaknya beda. Satu namanya Fatimah, satu namanya Kevin. Ya kan? Jadi kalau ibadah yang umum semua boleh kecuali ada dalil yang melarang. Makan boleh nggak semua? Boleh. Kecuali ada dalil yang melarang. Bukan hanya babi, darah atau bangkai atau yang tidak disembelih, tapi apa? Yang perolehannya haram, yang tidak thayyib, orang diabetes makan gula, boleh nggak? Jadi bukan hanya 4 itu. Ibadah-ibadah yang umum itu semua boleh kecuali ada dalil yang melarang. Itu sebabnya kita datang ke kajian-kajian ilmu supaya ibadah kita diterima. Ya, ibadah yang terima apa? Iman, pakai ilmu, dan itiba. Apa itiba? Contoh Rasulullah. Kalau nggak itiba, tertolak. Maka ketika akidahnya kokoh, ibadahnya benar, nggak ngarang. Cukup dengan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Rasul contohkan. Yang lain yang bid'ah enggak. Kenapa? Karena iblis itu lebih cinta sama pelaku bid'ah daripada pelaku maksiat. Pelaku maksiat itu dia bisa taubat, gampang taubatnya. Dan Allah Tawwabur Rahim. Ya, tapi kalau pencinta bid'ah, dia merasa gue udah baca Yasin 3 kali waktu di Sa'ban. Gue puasa, bener nggak? Terus dosa-dosa gue diampunin. Enak bener. Ada dalil seperti itu. Ya, jadi mau jadi orang yang keren, menyenangkan, tunaikan Quran. Gimana caranya? Belajar. Allah maunya gue pakai bajunya gimana sih? Allah maunya gue ngomongnya gimana sih? Allah mau gue jadi pekerjaan gimana? Yang penting datang doang absen. Terus setiap bulan terima gaji buat makan. Itu sama aja kayak monyet. Ya, kalau orang kerja cuma cari makan, monyet itu di hutan juga kerja cari makan. Kita kerja adalah ibadah. Ya, maka ketika duit gaji yang kita bawa pulang nggak cukup karena ibadah, karena pekerjaan kita buat nilai ibadah, maka apa? Wami wa tawakkal Allah fahuwa hasbuh. Kata Allah apa? Kalau bertawakal aku cukupin. Itu bedanya orang yang kerja cari makan sama kerja dengan ibadah. Kita mau tanya jawab ya, baik.
Kalau jadi perempuan yang nyenengin ya, yang mendamaikan itu susah kalau sejam ngomongnya ya. Baiklah. Begini sampai sore. Banyak Gitu, ya. Ya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Tadi sudah dijabarkan semua ya, bagaimana seorang muslim, bagaimana peran kita, dan yang penting ini ya, iqra dan juga memahami ya, yang penting ya Bunda ya. Kita ada sisa waktu 5 menit untuk tanya jawab, silahkan. Siapa yang ingin bertanya? Ada 2 orang ya. Kita beri kesempatan dulu. Siapa? Ya udah, Mbak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau tanya, di saat kita hijrah ingin menjadi pribadi yang lebih baik, terkadang masih aja ada kayak selentingan gitu. Dia kan hijrah atau berbuat kayak gitu kan kayak karena si Anu atau karena si Fulan kayak gitu. Gimana sih caranya kita biar bisa istiqomah dan kita yakinin diri kita ini kita tuh karena Allah kok gitu loh. Terima kasih itu aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketika kita hijrah, kita pengen jadi lebih baik ya. Itu ada sesuatu yang tidak akan tinggal diam. Ya, manusia itu kan ujiannya 2 ya, dari internal hawa nafsu, dari eksternal profesor, dokter, iblis. Ya, itu jenisnya. Sifatnya setan itu ada 2 jenisnya, dari jin dan dari manusia. Itu sebabnya walaupun kita udah sungguh-sungguh pengen jadi perempuan saleha yang gaul, yang menyenangkan, yang menenangkan, itu akan banyak ujian yang tidak akan tinggal diam. Dia nggak akan redo anda masuk surganya Allah. Ya, iblis itu khususnya sudah bersumpah sama Allah dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, untuk jadi soal-soal ujiannya itu bisa lewat teman, bisa lewat suami, bisa lewat orang tua. Ya, coba orang tua siapa ya, salah satu sahabat ya, siapa yang orang tuanya mau bunuh diri kalau misalnya anak masuk Islam itu, lupa saya namanya, Masya Allah, Gubernur Yaman siapa? Saat bin Abi Waqqas itu ibunya ngancem, Saat kalau kamu nggak ninggalin Islam aku akan bunuh diri. Itu ujian nggak? Sementara kita suruh bakti kepada ibu. Apa jawab Saat bin Abi Waqqas? Ibu, kalaupun ibu punya 1000 nyawa, bunuh diri, mati lagi, hidup, mati lagi, saya nggak akan ninggalin Islam. Jadi Anda harus tahu, harus siap bahwa kita ini dalam rangka berjuang, berjihad. Al-Baqarah 216 nanti buat Anda. Ya, maka diwajibkan berperang. Berperang itu yang paling berat melawan siapa? Diri kita sendiri. Karena kita ini manusia, dengar kata-kata nggak enak, sedih. Itu manusiawi. Ya kita nih kalau misalnya nggak sedih, Anda udah berubah jadi malaikat. Jangan-jangan, nggak mungkin lagi. Ya, emang kamu pikir ustadz, kiai, ulama itu kalau nggak digosipin nggak sedih? Dalam hati yang lubuk hati padahal sudah sedih. Cuman aplikasinya apa? Seperti coba ulama besar Hasan al-Basri ketika digosipin, apa yang dia lakukan? Dia kirim 1 piring ke rumah besar buat orang yang gosipin dia. Kenapa? Karena dia tahu dia telah berbuat baik. Kenapa orang ini digosipin, dizolimi, ya, difitnah? Kalau kita terima dengan sabar, walaupun berlinang air mata, walaupun hati remuk redam, tapi mulut cuman ngomong apa yang buat Allah redho, Allah bilang gimana? Semua kebaikan orang yang memfitnah kita itu buat kita. Taruhlah itu orang memang orang-orang ada-ada ya, orang abal-abal gitu, nggak punya amal solehnya. Apa yang akan diberikan pada kita? Dosa kita diambil. Kalau mikir informasi ini masih sedih nggak? Paling cuman dikit doang, getar dikit ya. Kemarin saya tuh ceramah di Priok, agak sedikit kesal, tapi saya pikir gini, ya itu manusiawi. Dia nggak seneng calonnya digeser, disenggol-senggol dikit. Ya manusiawi. Saya juga lihat anak saya walaupun nggak cakep, tapi kalau udah bilang anakku jelek banget, saya sakit hati lah. Ya, anak kita siapa yang colok laut, siapa yang ngasihin? Kita biar kayak apa juga anakku is the best. Kalau dibilang jelek pasti sakit. Jadi sangat manusiawi. Ya, boleh asal jangan berlarut-larut. Kata Nabi gimana? Hati boleh hancur, air mata berlinangan boleh, enak gak? Tapi mulut cuma mengatakan apa yang membuat Allah redho. Nggak bisa ngomong baik, diam. Ya, kayak kamu tuh ya biasa aja, keles, masuk so alim gitu ya.
Kalau nggak bisa ngebalas dengan baik, senyum. Walaupun air matanya di sudut. Tapi gitu dengar terus aja langsung kan kalau kita fujur takwanya kita latih, takwanya kan lebih dominan sehingga bisikan-bisikan baik lebih kencang kan. Biarin nggak ngaruh. Itu ada di kuping. Bener. Anda akan rasakan. Nanti kalau Anda biasa buka Quran nih, setiap ngaji buka Quran, nanti ada tuh running text-nya. Ingat Al-Baqarah 262. Ingat Al-Baqarah 264. Hapus amalannya, kebaikan kita kalau kita sebut. Padahal yang kita ajak kebaikan itu orang yang kesayangan kita. Tapi biasanya kan anak yatim, orang-orang yang tak tolong itu kan menjadi ujian buat kita. Supaya hapus amalannya. Ada punya anak asuh udah kita cintai, tiba-tiba nyebelin gitu yang nguji. Oh ini dia nih Al-Baqarah 264. Gue akan bergeming. Asik, untung gue tahu nih rumusnya. Itu enaknya kalau kita ngerti Quran. Ya Mbak? Coba kata Allah, balas kejahatan dengan kebaikan. Ya Allah susah banget, kayak ada mesin giling di sini ya. Iya kan? Tapi kan gak lama. Cuman sebentaran doang. Dunia itu coba nanti Anda buka di Al-Mu'minun. Kata Allah tanya, kamu berapa lama tinggal di dunia? Kayaknya sehari deh. Kayaknya setengah hari. Ya. Yang abadi itu di mana? Entah, dikit lagi akhirat, lama jauh. Jadi apa? Sekarang lagi lah, gue di sini nggak lama lagi. Entar lagi paling 20 tahun, 30 tahun itu juga kalau kasih. Menenangkan nggak? Ya, memang air mata berlinang, tapi nggak lama. Enggak ya? Terakhir? Satu lagi, silakan. Assalamualaikum Bunda. Sebenarnya saya ya sebelumnya sempat ada pembahasan untuk pengganti sholat ya Bu. Terkait dengan kita yang perempuan kan ini berhalangan pasti ada setiap bulannya. Nah ini sebelumnya saya biasanya kalau dapat informasi kalau misalnya kita meninggal pada saat berhalangan berarti kan sholat tidak digantikan ya Bu. Tapi sebelumnya saya dapat ilmu lagi, kebetulan ternyata sholat yang kita tinggalkan karena berhalangan itu harus digantikan. Mungkin ada hadisnya atau bagaimana Bu? Ada dalilnya ada nggak? Kebetulan saya nggak sempat mencatatnya. Jadi kita harus mengganti. Nah sini saya agak bingung, berarti kita harus mengganti sholat-sholat yang sebelumnya kita tinggalkan karena berhalangan. Iya lagi dapat maksudnya kan setiap bulan kita perempuan pasti ada cycle-nya untuk ini. Itu aja Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini qobliyah ya. Ini qobliyah Mbak Dia. Nanti minta sama Mbak ya. Ini ya, kalau kita menstruasi itu menjadi fitrah kita. Gak ada kewajiban untuk mengganti. Ini mohon maaf lahir batin saya nggak tahu dalilnya. Karena saya sudah belasan tahun belajar fikih, tidak satupun guru fikih saya mengatakan bahwa harus mengganti sholat-sholat ketika kita haid. Masya Allah. Mana dalilnya? Nomor hadisnya berapa? Siapa rawahulnya? Ya, muttafaq alaih bukan? Ya, ulama-ulama besar bukan? Ya, saya nggak bilang itu salah atau benar ya Mbak ya, karena saya memang tidak ahli dalam bidang fikih. Tapi saya belajar fikih. Dan saya mengatakan apa yang benar, tidak mau menambah-nambahkan. Yang saya tahu ada namanya ibadah sunnah, ya. Ada namanya sunnah rawatib, tahu kan? Berapa rakaat? 12. Coba apa aja? Iya berapa? Subuh 2. Terus sebelum zuhur? Sebelum zuhur? 2 atau 4. Yang sohinya ya 4. Yang bilang 2 siapa? Mana landasannya? Kalaupun ada landasan nanti bisa. Tapi 12-nya gimana? 2-nya lagi di mana kalau zuhurnya cuma 2? Hah? Sebelumnya aja, qobliyahnya doang. Jadi ada namanya mu'akad, ada namanya gairu mu'akad. Ya, yang mu'akad itu 12 Rasul tidak pernah tinggalkan. Ya, yaitu 4 qobliyah sebelum zuhur. Ya. Itu yang qobliyahnya. Ini salah ini bukan Mbak. Bukan sini tapi sini. Jadi qobliyahnya itu 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur. Asar nggak ada, maghrib 2 sesudah zuhur, isya 2 sesudah zuhur, isya, dan subuh 2 sebelum subuh. Itu 12 rawatib yang jangan ditinggalin. Tapi ada namanya gairu mu'akad, yang kadang Rasul tunaikan, kadang Rasul tinggalkan. Mana aja, zuhurnya bisa 2 lagi. Jadi kalau Anda punya banyak waktu, kayak Ramadan gini kan banyak waktu ininya, 6 rakaat.
Kenapa? Barang siapa di bulan Ramadan yang mendekatkan diri dengan amalan-amalan sunnah, akan Allah berikan amalan wajib. Ya, jadi saya kalau di rumah, kalau di sini aja 4 rakaat, kalau di rumah saya belinya 6, nggak mau rugi. Kalau bisa sebelumnya sholat wudhu. Ya, kenapa? Nggak mau rugi, Cin. Cepat tahu tahun depan nggak ketemu Ramadan lagi di rumah, lagi di kantor, nggak makan siang, nggak banyak kerjaan. Ya Allah, sayang banget cuma 4. Badiahnya bukan hanya 2 tapi 4. Ada mesti punya buku fikih sunnah. Said Sabiq beli yang saya punya di rumahnya. Said Sabiq itu nanti bab buka sholat, bab sholat tuh lihat. Barang siapa yang mengerjakan zuhur 4 rakaat sebelumnya dan 4 sesudahnya, maka Allah akan hapus amalan dosa-dosanya seminggu sebelumnya sesudahnya. Sama seperti kebaikan fardu baca Al-Kafi ya. Udah baca Al-Kafi belum? Ya. Jadi kalau misalnya kita haid itu, kalau kita haid tapi kita tidak sudah biasa mendawamkan, misalnya lebih dari 10 tahun, Anda akan dicatat sama seperti Anda mengerjakan hal itu, walaupun Anda tidak lakukan. Kita tahajud nih, udah bertahun-tahun, lebih dari 10 tahun, satu malam nggak bangun karena kecapean. Kalau catat kita sebagai dengan pahala sholat tahajud, padahal kita ketiduran. Ya, jadi sholat itu hati-hati, ibadahnya ibadah makdo. Jadi kalau Anda memang kemarin nyatat ada ustadz atau ustadz yang menyampaikan, tanya hadisnya nomor berapa, ayatnya berapa, Anda harus tanya kepada ahli fikih. Karena belajar hukum harus pada ahli hukum, jangan belajar fikih sama ahli bahasa. Maka nanti itu kayak yang profesor doktor itu bilang, jilbab nggak wajib. Karena nanyanya sama salah orang. Ya, jadi Mbak, saya nggak bisa mengatakan itu benar atau salah, tapi sampai saat ini saya belum menemukan dalilnya. Kalau guru Anda ada, ya karena memang dia ahlinya. Ya, Anda harus cek. Karena itu guru jangan cuma punya satu. Ya, karena manusia itu pemahamannya, itu sebabnya salah satu hikmah Rasulullah harus menikah dengan Aisyah itu karena Aisyah itu penghafal beribuan hadis. Berbeda dengan janda-janda yang lain yang sudah uzur. Jadi kalau ada laki-laki yang bilang, saya mau poligami karena mengikuti sunnah, lihat dulu perempuannya. Kalau perempuan lebih muda, lebih cantik, ada anak yatimnya, itu tidak mengikuti sunnah. Karena istri kedua Rasulullah siapa? Ummu siapa? Ummu Sa'odah ya. Berapa anak yatimnya? 9 direwayatkan ya. Sudah agak tua. Jadi kalau nanti punya suami mau poligami ikut sunnah, lihat tuh coba madu saya. Udah tua belum? Anak yatimnya banyak agak. Gitu ya. Jadi salah satu hikmah kenapa harus, salah satunya itu karena Ummu Aisyah itu ingatannya tajam, cerdas, menghafal, dan banyak para sahabat belajar dari Ummu Aisyah. Mungkin itu ya sahabat-sahabat muslimah semua yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan peningkatan pada pemahaman kita dan semangat kita untuk lebih menjadi muslimah yang menyenangkan ya. Orang tuh senang kalau ada kehadiran kita, senang kalau lihat muka kita. Kenapa nggak cemberut, senyum aja. Oh, tanggal muda, tanggal tua nggak ada masalah. Ya. Karena tahu ya rezeki itu bukan dari bos, ya rezeki itu bukan gaji, tapi rezeki itu apa yang ada pada Allah, bukan apa yang kita hitung. Ya, jadi orang tuh harus realistis. Realistis itu apa? Apa yang Allah genggam, bukan yang kita genggam. Kalau kita genggam nggak cukup. Apalagi saya anak ketiga, ya cuma dapat dari income saya nggak akan cukup. Ya, tapi masya Allah, anak saya tahun ini lulus SMA. Allah sekolahkan di mana? Di Jepang. Siapa yang bayar kuliahnya? Allah. Beasiswa. Subhanallah. Maka tempatkan, posisikan kita jadi perempuan-perempuan takwa, maka nanti Allah akan beri semua solusi. Dan Allah beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa yattaqilla yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu namanya rezeki. Jadi gaji itu cuma nominalnya aja. Tapi belum tentu gaji itu rezeki. Rezeki adalah apa yang Allah genggam. Kita cuma menjemput. Menjemputnya nggak hanya ada di tempat pekerjaan, tempat pengajian, di pasar, di rumah kita, berbuat baik sama tetangga, itu mendatangkan rezeki. Bahkan silaturahim tuh, ya coba, nggak ada kan Anda bekerjalah maka akan dapat rezeki yang banyak, nggak kan? Tapi apa? Bersilaturahim lah, maka rezekinya akan banyak, masya Allah. Mudah-mudahan kita banyak pemahamannya sehingga lebih semangat menjalankan kehidupan kita. Kalau ada kata-kata boleh yang tidak berkenan di hati sahabat-sahabat muslimah semua, mohon dibukan minta maaf ya. Kalau mau sekarang aja, nggak usah SMS pulang. Insya Allah saya redo dan mudah-mudahan menjadi silaturahim yang baik.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.